analisa deskriptif dari tesis ya. Biasanya analisa deskriptif itu biasanya memakai SPSS ya, biasa pakai SPSS. Nah, analisis deskriptif itu biasanya dalam dalam ini apa? Dalam tesis itu biasanya memakai min dan persentil, min dan persentil. Caranya gimana? Seperti ini ya. Yang pertama kita harus tahu kan variabel itu terdiri dari uh, uh, misalnya contohnya ini ya, ini variabel ini ya yang gampang ini objektif dan aspirasi ini variabelnya terdiri dari beberapa indikator, misalnya indikator what we can see senior, I know, Udera, dan macam-macam ya. Nah ini akan kita gabungin menjadi satu variabel dari satu variabel ya. Nah SPSS caranya gimana? Nah kalau di Smart PLS tuh udah otomatis ya, nah, di Smart PLS. Nah ini biasanya di apa kan dianalisa minnya. Nah ini misalnya indikator vacancy ini minnya berapa, terus objektif ini minnya berapa ya. Nah, tapi sebelum itu kita harus pakai compute dulu ya, harus digabungkan dulu. Nah yang kedua adalah tentang persentil. Biasanya analisanya pakai persentil seperti ini. Misalnya persentil berapa persen nih? Ada yang bottom quarter, third quarter, ada yang 12%, ada yang 25%, ada second quarter, dan macam-macam. Ya, tergantung dari kita maunya apa ya, persentilnya ke ini apa ya. Oke, itu yang jadi analisanya pakai bin dan persentil kalau analisa deskriptif. Nah, sekarang kita udah buka SPSS. Nah, buka SPSS tuh biasanya kan data itu langsung masuk ya. Kita punya data Excel misalnya ya, yang terdiri dari indikator berapa, indikator apa, terus responden 1 sampai 5 dan macam-macam. Kita tinggal klik saja nih di sini, kita open ya, nanti sebentar dia akan keluar. Nah, dia akan generate data. Nah, ini datanya. Ya. Oke, datanya akan keluar seperti ini ya. Datanya seperti ini. Ini data mentahnya. Ini misalnya responden pertama untuk K11 nulisnya apa dan macam-macam. Ya, terus ini. Jadi kita akan gabungkan ini variabel K1 ini kan terdiri dari 6 indikator. Nah, kita akan gabungkan K1 itu menjadi variabelnya sendiri. Gitu. Caranya gimana? Yang pertama kita mesti analyze. Terus kita cari dimension reduction, ya kita ke faktor ya. Nah ini kita gabungkan 6. Tadi kan indikatornya ada 6, kita gabungkan jadi ini. Terus deskriptifnya kita lihat apa, tidak tidak ada apa-apa ya. Extraction juga tidak usah diiniin. Rotation kalau mau pakai tipe Marima, Quarternic atau Ecomet terserah. Ya, tapi nggak usah juga nggak apa-apa ya, skor juga nggak apa-apa. Oke, terus kita langsung oke. Nah, waktu kita oke akan keluar data seperti ini ya. Ini ada komponen matriks. Nah, komponen matriks ada yang di komponen, ada yang minus, ada yang plus. Nah, kita akan pakai yang komponen 1, jangan yang ada yang minus ya. Kita pakai yang komponen 1. Nah, ini jadi indikator variabel K1 terdiri dari 6 indikator ya. Nah, indikatornya ini nilai komponennya. Kita akan lanjutkan, kita akan gabungkan ini ya dengan transform compute variable, transform compute variable. Ya. Nah, ini terdiri. Jadi target kita apa nih? Misalnya variabel var K1 gitu. Variabel K1. Oke. Nah, ini seperti matematik biasa ya. Jadi kita akan gabungkan jadi masing-masing indikator dikali dengan komponen yang tadi ya, komponen yang tadi ini, komponen ini nih ya. Misalnya K11 komponen ini, terus ditambah K2 komponen ini, ditambah K3 komponen ini dan seterusnya, terus dibagi dari jumlah komponen ini. Ya, paling gampang gini ya. Kalau ini agak ruwet dikit, salah dikit nggak bakal bisa nih. Ya.
Jadi misalnya kita masuk ini, kita tanda kurung nih ya. Tanda kurung 2, kita bilang K1. K11 dikalikan berapa? 0,774. 0,774. Oke, terus hati-hati ya, jangan salah. Nah, itu K11 kan kali ini. Sekarang di apa? K2, K12. K12 dikali 0,784 ya. Oke, dapat nih. Terus hati-hati ya di ini, karena salah sedikit ini nih, tanda bacanya nggak nanti susah hitungannya. Terus K13 kan, K13 dikali berapa? 0,771. 771. Oke, terus oke ditambah berapa lagi? K14. K14. Oke, 14, jadi K14 dikalikan 0,081. Oke, terus ya, tambah, terus dikalikan K15. K15 dikalikan berapa nih K15? 0,67. 0,67. Terus ditambah K16 kalikan berapa? 0,806. 0,806 ya. Nah, sudah. Nah, berarti kan sudah ketutup ya semua. Ini K1. Ini belum. Nah, itu kalau salah dikit salah. Hati-hati ya. Tadi kita lupa kurungnya nih. Jadi ada kurung tutup. Ya, terus kita bagi. Kita bagi dengan apa? Dengan jumlah dari komponen tadi ya. Jadi 0,774 yang K11 ditambahkan 0,784 ditambah lagi 771 ya, 771 0,771 ditambah lagi yang K14 0,081 tambah lagi yang K15 0,670. Jangan sampai salah ya, ini harus teliti nih. Tambah lagi yang 806 0,806. Nah, sudah. Berarti adalah K1 kali komponennya, K2 kali komponen, dan seterusnya dibagi dengan jumlah dari komponen tersebut. Nah, kita okein nih ya, kita okein. Oke. Nah, kalau berjalan dengan lancar itu akan keluar hasilnya nih seperti ini ya. Nah, kita lihat nih. Eh, Tadi kan K11 sama K116. K1 sendiri yang variabel kan nggak ada. Nanti nih otomatis nih di sini keluar nih. Nah, ini nih variabel K1. Ya, ini variabel K1. Nah, apa sih datanya? Waktu variabel K1 itu kita cek nih, ya, kita cek. Nah, ini adalah merupakan dari bukan rata-rata, tapi dari komponen-komponen indikator itu menjadi satu, ya. Jadi orang responden satu ini mempunyai nilai 3,8, ya. Ini variabel K1, ya, dan seterusnya K2 dan seterusnya. Oke, itu yang pertama. Jadi kita udah gabungin dari variabel dari beberapa indikator menjadi variabel-variabel ya. Nah, sekarang kita pakai min. Nah, pakai min tuh gampang nih, analisa min. Nah, yang tadi kan kita udah lihat bahwa ini kan pakai min ya. Misalnya nih, ini kan kita udah gabungin nih.
Ini sekarang kita overall objektif kita gabungin. Sekarang min-nya berapa sih ya masing-masing indikator dan variabelnya? Pakai apa? Pakai ini. Pakai gampang kok sorry. Ini analyze-nya SPSS. Ya, kita tinggal ini aja, pakai descriptive statistik aja. Pakai frekuensi. Lebih gampang nih. Semuanya kita masukin. Ya. 116 masuk variabelnya yang tadi kita ciptain yang variabel ini. Ya, kita lihat statistiknya kita butuh apa? Oh, min-nya aja cukup. Ya sudah, ini aja cukup. Oke. Oke, misalnya min max-nya juga boleh. Ya, nggak apa-apa. Ya, continue. Oke. Nah, kan keluar datanya. Nah, ini udah gampang nih. Jadi kita tahu nih K11, K12, K13 sampai variabelnya min-nya ini. Ya, min-nya ini ya. Maksimum minimum ini, maksimumnya ini. Udah. Nah, yang tadi data ini kita udah bisa dapat nih yang 41 data min-nya ya. Itu satu. Yang kedua, bagaimana dengan persentil? Gampang, persentil juga sama ya. Kita analyze descriptive frekuensi. Ya, tadi masih ingat kan tadi kan begini kan, statusnya kan begini kan. Oke, kita masukin lagi ke sebelah kanan ya. Masukin sebelah kanan statistik. Nah, ini ada persentil nih. Nah, persentil kita masukin aja. Mau berapa? 25 misalnya. Yang ke 50 atau yang ke 75. Oke, nggak apa-apa. Ya, kita masukin. Min-nya berapa sih persentilnya? Nah, ini keluar. Oke, kita lihat, kita okein. Nah, waktu kita lihat, langsung persentilnya keluar. Mau sekalian nama yang tadi juga nggak apa-apa. Ini sebenarnya sama datanya. Persentilnya ini nih. Tuh, kelihatan. Ya, kelihatan nih persentilnya berapa nih. Di variabel ini persentilnya untuk 25% sekian, atau sekian. Jadi, waktu persentil yang ini yang tadi kita mau nih, nah ini kalau kelihatan nih antara ini dan ini ya, persentilnya berapa ya. Di bottom quartile-nya berapa, triquartile-nya berapa, segala macam. Udah, itu gampang sekali ya untuk menganalisa deskriptif. Nanti tinggal gabungin dari min-nya tadi. Nanti kita analisa nih, ini contohnya ya. Contohnya misalnya yang tadi adalah tentang apa nih? Engagement ya, objektif dan aspirasi. Nah, objektif dan aspirasi kita bisa bagi nih per departemen, misalnya departemen biskuit, dairy, fleksibel dan macam-macam. Objektifnya apa nih? Oh, rata-rata di departemen ini objektifnya ini, terus terdiri dari apa nih? Terdiri dari mungkin ini dibagi menjadi bisa gender, bisa bisa lamanya kerja, bisa kuartil, bisa macam-macam ya. Jadi ini tinggal kita warnain. Kita warnain misalnya warna yang hijau ini berarti di atas 4, yang kuning ini di atas di bawah 4, yang merah ini di bawah misalnya let's say 3 di bawah 3,75 dan macam-macam. Nanti kelihatan bahwa daerah-daerah mana yang masalah. Misalnya contoh ini di daerah biskuit dan corporate life weak in engagement level. Wah, apa ini? Kenapa? Ya, karena merah. Ini merah. 37 itu cuma gitu doang. Ya. Terima kasih. Selamat sore.